Halo taretanku dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Coleng. Di film kali ini saya mencoba merangkum film yang sangat aduhai sekali, dimana di film kali ini ada aktor ganteng dari Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Kang Yayan. Penasarin? Gak usah berlama-lama di awal, karena saya nanti siang ada janji dengan om saya Jackie Chan. Jadi gak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan seorang pria pendatang yang bernama Taichi yang berusaha membasmi semua geng Yakuza yang ada di kota itu karena sudah meresahkan semua orang. Setelah dia berhasil mengalahkan bos besar Yakuza, Taichi lalu menghampiri wanita lalu menghisap darahnya. Diketahui Taichi ini adalah seorang vampir yang keluar dari komplotannya untuk membunuh bos Yakuza. Dengan terbunuhnya bos besar, kini Taichi menjadi pemimpin baru geng Yakuza itu. Kepemimpinan Taichi ternyata disambut baik oleh warga di sana, dikarenakan Taichi suka menolong warga yang lagi butuh pertolongan. Hal itu terlihat jelas di mana Taichi dan anak buahnya menghajar seorang pria yang berusaha memperkaus wanita di wilayahnya. Setelah menyelamatkan wanita itu, anak buah Taichi yang bernama Kageyama lalu membawa wanita yang diperkaus tadi ke rumah sakit. Yang diketahui Kageyama telah menaruh hati kepada wanita itu. Di malam harinya diperlihatkan dengan warga sipil yang bersama anaknya. Di sana anaknya meminta ayahnya untuk membunuhnya disebabkan mereka putus asa karena masalah ekonomi. Namun sebelum itu terjadi, tiba-tiba beruntung Taichi mencegahnya, lalu Taichi memberikan sejumlah uang untuk mereka bisa bertahan hidup. Setelah itu, Taichi menyamperin kedai yang biasa dia samperi. Diketahui kedai itu dikhususkan untuk Taichi seorang, dikarenakan kedai itu cuma menyediakan darah manusia yang dikhususkan untuk Taichi karena Taichi adalah seorang vampir. Scene lalu berpindah di mana diperlihatkan Kageyama yang seorang anak baru di geng Yakuza itu. Dia diejek oleh seniornya karena tidak mempunyai tato. Namun Kageyama beralasan bahwa kulitnya sangat sensitif untuk bertato. Selain itu Kageyama juga bilang bergaya belum tentu jagoan, yang diam belum tentu pecundang. Apa artinya bergaya kalau nyalinya pecundang? Kayak saya dong, jelek. Sesudah itu, Kageyama lalu menghampiri wanita yang ditolong kemarin ke rumah sakit. Setelah sedikit berbincang-bincang, wanita itu lalu bertanya kepada Kageyama, "Jika kamu punya satu keinginan, apa itu?" Lalu Kageyama menjawab, "Kamu nanya, kamu bertanya-tanya." Kageyama lalu menjawab bahwa dirinya menginginkan tato seperti bosnya. Di lain sisi, kita diperlihatkan dengan seorang pria misterius, sebut saja namanya Jamal. Dan juga di sini kita diperlihatkan dengan sosok pria ganteng asal Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Kang Yayan? Di mana di sini ia ditugaskan oleh bos besarnya untuk menjemput Taichi. Yang diketahui Taichi sebelumnya sudah kabur dari sindikat mereka. Setelah lama mencarinya, akhirnya mereka pun bertemu dengan Taichi. Melihat Taichi lagi bersama warga sipil, ia pun langsung membunuh warga itu. Lalu si Jamal menawarkan Taichi untuk kembali ke sindikat mereka. Namun di sini Taichi menolaknya karena ingin hidup bebas. Mendengar penolakan itu, Kang Yayan lalu tanpa basa-basi menghajar Taichi dan pertarungan pun terjadi. Setelah Taichi hampir mati, datang Kageyama untuk membantu bosnya. Namun di sini Kageyama bukan lawan dari Kang Yayan. Kang Yayan tanpa kesulitan mengalahkan Kageyama. Kageyama yang sudah diambang kematian pun hanya bisa melihat bosnya dieksekusi. Bahkan mereka juga memotong kepala Taichi. Karena hanya dengan cara itu Taichi bisa mati karena ia seorang vampir.
Sebelum Kageyama tak sadarkan diri, ia melihat rekan yakuzanya dan kaptennya ada di sana, yang ternyata mereka bekerja sama untuk menghabisi Taichi, dan mereka juga yang memberitahukan lokasi Taichi berada, karena mereka mengetahui Jamal dan Kang Yayan lagi mencari bosnya itu untuk membunuhnya. Tujuan mereka berbuat itu untuk mengambil alih kekuasaan dari bosnya itu. Setelah Kageyama sadar, ia mengambil kepala bosnya. Kageyama yang tidak mengetahui bosnya itu adalah seorang vampir hanya bisa terkejut melihat kepala bosnya masih hidup. Di sini Kageyama diwarisi kekuatan oleh bosnya itu untuk membalaskan dendamnya itu. Dan akhirnya Kageyama pun mewarisi kekuatan bosnya dan berubah menjadi vampir yang sangat kuat. Di sisi lain, kapten dan antek-anteknya mengunjungi kedai yang biasa dikunjungi oleh Taichi. Mengetahui pemiliknya sedang tidak ada, mereka langsung turun ke basement kedai itu. Di sana ia mendapati banyak orang yang sedang merajut, dan ternyata orang-orang itu adalah stok makanan untuk si Taichi. Dan dari sinilah mereka menyadari bahwa bosnya itu adalah seorang vampir. Di tempat bersamaan datang teman dari Kang Yayan yang masih satu sindikat dengan Kang Yayan. Orang tersebut berkostum aneh dan baunya sangat busuk. Ia memberitahukan kepada mereka bahwa pemimpin sindikat akan segera datang ke sana untuk membunuh Taichi. Si Jamal lalu merasa kaget karena ia sebelumnya sudah membunuh si Taichi. Namun pimpinan sindikat yang mengetahui Taichi belum mati, tapi darahnya mengalir di tubuh Kageyama, dan sekarang Kageyama menjelma sebagai vampir baru. Di lain sisi, Kageyama sudah merasakan reaksinya sebagai manusia vampir, dan secara kebetulan ia melihat Yakuza yang sedang menyiksa warga sipil. Kageyama yang mengetahui peraturan Yakuza tidak boleh mengganggu warga sipil, akhirnya Kageyama membantai Yakuza itu. Kageyama yang belum menyadari bahwa ia sudah menjadi vampir sangat kelaparan dan kehausan. Lalu ia pun menghisap darah warga sipil tersebut untuk menghilangkan rasa hausnya. Istrinya yang melihat suaminya digigit oleh Kageyama sangat dibuat terkejut. Namun istrinya dibuat keheranan tak kala suaminya bangkit kembali dan berubah menjadi vampir. Dan ia pun langsung menghisap darahnya istrinya itu. Seketika itu istrinya juga berubah menjadi vampir. Saat bersamaan ia melihat murid sekolah di sana. Tanpa basa-basi mereka mengejarnya untuk dihisap darahnya agar mereka tidak kehausan. Sejak saat itu, virus vampir pun melanda di kota itu. Di tempat lain, Kageyama yang menyampari wanita di rumah sakit, ia yang kini sudah menjadi vampir pun tidak tahan untuk menghisap darah wanita itu. Namun di sini Kageyama berusaha menahannya agar wanita yang dia cintai tidak berubah menjadi vampir. Mengetahui Kageyama sedang tidak baik-baik saja, sontak wanita itu membuka perban di matanya lalu berusaha menghampiri Kageyama. Kageyama yang mulai tidak tahan pun memilih pergi dari tempat itu. Lalu ia tidak sengaja menabrak suster yang ada di sana. Lalu ia melampiaskan kelaparannya itu kepada suster tersebut, dan suster tersebut berubah menjadi vampir. Singkat cerita, Kageyama menyamperi sang pemilik kedai. Di sana ia diberi arahan oleh sang pemilik kedai itu yang mengetahui bahwa Kageyama sudah mewarisi kekuatan dari Taichi, di mana ia dijelaskan tentang asupan nutrisi yang harus masuk ke tubuhnya. Selesai dari itu, sang pemilik kedai lalu memberikan surat, yang surat tersebut dititipkan langsung oleh bosnya untuk diberikan kepada Kageyama. Namun ternyata surat tersebut berisi kertas kosong, yang dimana sang pemilik kedai menyimpulkan itu artinya Kageyama harus mengosongkan dirinya. Namun di sini Kageyama mengartikan surat itu sebagai balas dendam atas kematian bosnya. Sehingga Kageyama langsung menghampiri bocah yang selamat dari peristiwa pembunuhan kemarin, dimana di sini Kageyama menyuruh bocah tersebut untuk balas dendam atas kematian ayahnya. Namun bocah tersebut tidak mempunyai keberanian untuk hal itu. Mendengar perkataan itu, ia pun menjadikan anak itu sebagai vampir agar bisa balas dendam. Di lain sisi, kita diperlihatkan dengan anak buah si kapten yang berusaha membubarkan sekelompok warga sipil di dalam tempat itu. Karena mereka belum menyadari bahwa warga sipil itu sudah menjadi vampir. Dengan beraninya, vampir tersebut menantang pasukan Yakuza. Pasukan Yakuza yang menyadari bahwa mereka sudah menjadi vampir memilih pergi dari tempat itu. Saat sekelompok Yakuza itu hendak pulang, tiba-tiba ia dihadang oleh bocah vampir tadi yang berusaha membalas dendam atas kematian ayahnya. Namun beruntung bagi mereka, mereka bisa lolos dari amukan si bocil itu.
Keesokan harinya, Kageyama menyampiri markas Yakuza untuk membantai mereka itu. Namun di tempat itu juga ada Jamal dan Kang Yayan yang sudah menunggu kedatangan Kageyama, dan pertarungan pun terjadi. Saat pertarungan yang lagi seru, tiba-tiba ada benda yang menyamperi mereka. Mengetahui itu adalah sebuah bom, mereka pun berlindung satu sama lain. Dan ternyata itu cuma mainan sang pemilik kedai untuk bisa menyelamatkan Kageyama. Setelah mereka berhasil selamat, Kageyama menyadari bahwa ada bau-bau di dalam surat itu. Lalu Kageyama mencoba membakarnya. Dan benar saja, muncullah sebuah tulisan yang berkata, "Beranilah dan jangan putus asa." Melihat pesan dari bosnya, saat itu juga Kageyama yakin bisa mengalahkan mereka. Wanita yang disukai Kageyama lalu datang ke tempat itu dan mendengarkan apa yang dibicarakan oleh mereka. Sontak wanita tersebut merelakan Kageyama untuk menghisap darahnya, tujuannya agar Kageyama bisa menjadi lebih kuat agar bisa mengalahkan mereka. Namun di sini Kageyama menolak hal itu karena ia tidak ingin wanita yang dia cintai menjadi vampir. Keesokan harinya, sang pemimpin sindikat atau bos besar dari Kang Yayan pun datang ke kota itu. Terlihat ia memakai kostum katak Jiraiya. Tanpa basa-basi, pemimpin itu langsung membantai siapa saja yang berusaha menghadangnya. Kemudian pemimpin itu langsung mendatangi anak buahnya yang ada di sana. Di sana ia diberitahukan oleh anak buahnya bahwa Taichi sudah dibunuh. Mengetahui Taichi sudah dibunuh, pemimpin itu ngamuk sejadi-jadinya karena ia ingin membunuh sendiri Taichi itu. Di lain waktu, pasukan Yakuza dihadang oleh vampir dan akhirnya pertarungan pun pecah di sana. Tidak lama dari itu, pemimpin sindikat bersama anak buahnya datang ke sana. Tanpa basa-basi, ia membantai mereka semua. Saat ia mau membunuh si bocil, di sana juga ada Kageyama yang mencegahnya. Karena ia meminta pada pimpinan sindikat itu untuk tidak membunuh bocil itu karena ia punya misi balas dendam kepada si kapten. Tanpa pikir panjang, bocil itu langsung menyamperi si kapten dan lalu membunuhnya. Di sisi lain, Kageyama dan pimpinan sindikat itu bertarung. Tidak lama dari itu, datang pasukan Yakuza membawa mobil persenjataan mereka. Dan lalu ia menembakkan senjata itu kepada pemimpin sindikat itu, sampai-sampai ia pun terjatuh. Melihat ada kesempatan untuk membunuhnya, pasukan Yakuza itu lalu melindas pemimpin itu. Namun anehnya, itu tidak berarti apa-apa untuk pemimpin itu. Ketika Kageyama melihat pemimpin itu membuka topeng, si Jamal lalu meminta kelompok Yakuza untuk bertarung dengannya. Sementara itu, setelah pemimpin itu membuka topengnya, tetap saja mukanya katak. Dan akhirnya pertarungan pun kembali terjadi. Kageyama masih sangat kesulitan untuk menghabisi pemimpin itu. Di lain sisi, si Jamal adu tembakan bersama Yakuza. Alhasil mereka pun harus mati bersamaan. Temannya yang melihat kawannya dibunuh berusaha melawan. Namun pemimpin itu mengeluarkan jurusnya yang membuat dia meledak. Mengetahui kelemahan pemimpin itu ada di pusarnya, Kageyama lalu memanfaatkan itu untuk bisa mengalahkannya. Setelah berhasil mengalahkan pemimpin itu, lalu pemimpin itu tiba-tiba berpindah ke dimensi lain dan ia berubah menjadi besar.
Merasa Kageyama sudah menang, Kageyama tiba-tiba dihadang oleh Kang Yayan. Namun dari belakang wanita itu muncul dan menawarkan lagi Kageyama untuk menghisap darahnya karena ia mengetahui bahwa Kageyama tidak akan sanggup melawan Kang Yayan. Namun di sini Kageyama tetap saja menolak tawaran tersebut. Kang Yayan yang ingin pertarungan ada gregetnya lalu menawarkan pertarungan yang adil, di mana siapa yang bertahan dengan pukulan masing-masing maka orang itulah yang menang. Setelah memukul satu sama lain, tidak disangka mereka sama-sama kuat. Hingga satu kesempatan Kageyama berhasil bertahan dan mampu mengalahkan Kang Yayan. Merasa situasi sudah tenang, tiba-tiba si pemimpin tadi muncul lagi dengan wujud besarnya. Sementara Kageyama berubah menjadi vampir seutuhnya. Dengan begitu, film pun tamat. Pesan yang cocok dalam film ini yang ingin saya sampaikan yaitu ialah belajarlah menjadi kata. Itu, saya Cok Leng izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa anganga. Hiya, hiya, hiya.